Pernah dengar orang bilang agama nggak bisa dipelajari dengan sains, karena agama urusannya iman. Nah, ini menarik, karena ternyata ada cara ilmiah untuk mempelajari agama tanpa harus kehilangan rasa hormat pada keyakinan. Caranya lewat metode ilmiah dalam studi agama. Pertama ada yang disebut metode sui generis. Kedengarannya ribet ya, tapi gampangnya begini. Metode ini mengajak kita memahami suatu agama dari dalam dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau mengerti Islam, ya kita pakai sumber Islam. Kalau mau memahami Hindu, kita lihat Weda dan penjelasan pemeluknya. Prinsipnya, jangan pakai kacamata orang luar untuk menilai keyakinan orang lain. Dengan kata lain, kita berusaha masuk ke ruangan agama itu, lalu melihat dari perspektif penganutnya. Kedua, metode scientifical. Nah, ini lebih akrab dengan dunia akademis. Metode ini pakai logika, analisis, dan disiplin ilmu untuk memahami fenomena agama. Misalnya kita bisa meneliti sejarah penyebaran agama, ritual-ritualnya, atau dampaknya pada masyarakat. Tujuannya bukan menilai benar atau salah, tapi menggali fakta dengan cara yang bisa diverifikasi. Kalau ada data baru, hasilnya bisa diuji ulang, sama seperti sains pada umumnya. Ketiga, metode religio-scientifical atau kadang disebut sintesis. Ini menarik banget karena dia mencoba menggabungkan dua sisi, empati dari metode sui generis dan ketelitian dari metode ilmiah. Jadi kita diajak memahami agama seolah kita bagian dari dalamnya, tapi tetap menjaga jarak sebagai peneliti yang kritis. Hasilnya lebih seimbang. Kita bisa menghormati iman orang lain, tapi juga tetap jernih dalam analisis. Lalu kenapa pendekatan ilmiah ini penting? Bayangkan kalau kita cuma mengandalkan asumsi. Misalnya, kita mengira agama tertentu keras hanya karena lihat berita. Padahal kalau diteliti ilmiah, bisa jadi ajaran aslinya justru penuh kasih. Dan yang keras itu interpretasi kelompok tertentu. Tanpa pendekatan ilmiah, kita gampang terjebak prasangka. Dengan metode ilmiah, kita punya alat untuk memilah mana fakta, mana opini. Dan jangan lupa, sumber utama studi agama tetaplah kitab suci dan penjelasan otoritatif dari pemeluknya. Kalau kita mau mengerti Kristen, kita baca Injil dan tafsiran resmi. Kalau mau memahami Islam, kita lihat Al-Quran dan hadis. Kalau mau Hindu, kita pelajari Weda dan Upanishad. Intinya, pahami agama lewat sumbernya sendiri, lalu bandingkan secara ilmiah. Dengan begitu, kita nggak asal menilai, tapi benar-benar berangkat dari data. Di episode berikutnya, kita akan bahas hal yang sering bikin panas sekaligus menarik, pluralisme agama. Apa maksudnya semua agama dianggap benar? Bagaimana cara memahaminya tanpa jatuh ke relativisme? Stay tune! Like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan lanjutan pembahasannya.